Jejak supply and demand dari institusi adalah area yang cukup menarik untuk kita manfaatkan sebagai peluang entry dengan win rate dan risk reward yang tinggi. Namun, bagaimana cara kita menemukan area supply demand dari institusi? Jadi, seperti pada materi kita sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa area supply demand ada 3 macam, yaitu support resistance, area rally base rally dan drop base drop, dan area order block. Seperti contoh pada chart ini, kita bisa melihat harga membentuk area support resistance di sini. Dan fakta harga membentuk key level support resistance, karena adanya dorongan momentum supply, dan demand besar dari institusi, sehingga mampu membalikan harga dan membentuk area support resistance. Dan saat harga kembali pada area support dan resistance, harga akan bertemu dengan demand dan supply dari masa lalu, yang kemungkinan akan kembali mendorong harga dari area ini. Dan momentum buyer dan seller ini bisa ditandai oleh candle momentum, seperti bullish engulfing pada area demand support, dan bearish engulfing pada area supply resistance. Kemudian area supply demand yang kedua adalah area rally base rally dan drop base drop. Seperti pada contoh pada chart ini, kita bisa melihat harga bergerak naik dengan kencang, kemudian bergerak sideways yang ditandai beberapa candle kecil di sini, dan kembali naik dengan kencang. Jadi kita baru saja menemukan pola rally base rally di sini. Sekarang perhatikan, bahwa harga memantul dari pola rally base rally ini, menandakan demand masuk dari area ini. Kemudian, pada chart ini, kita bisa melihat harga bergerak turun dengan kencang, kemudian terjadi sideways yang ditunjukkan oleh candle kecil di sini, yaitu candle dengan ukuran body di bawah 50% dari keseluruhan candle. Kemudian harga kembali turun dengan kencang, sehingga menciptakan pola drop base drop di sini. Sekarang perhatikan, bahwa harga memantul dari titik ini, menandakan adanya supply besar masuk dari area ini. Selanjutnya adalah area order block. Order block adalah satu opposite candle terakhir sebelum pergerakan impulsif. Seperti contoh pada chart ini, kita bisa melihat candle merah terakhir sebelum terjadi pergerakan impulsif naik. Maka candle ini adalah candle order block. Sekarang perhatikan, bahwa harga memantul dari order block ini. Kemudian pada contoh di sini, kita bisa melihat candle hijau terakhir sebelum pergerakan impulsif turun. Maka, candle hijau ini adalah candle order block. Sekarang perhatikan, bahwa harga memantul dari area order block ini. Sekarang, setelah kita mengetahui macam-macam area supply demand, lalu, kenapa banyak area supply demand yang ditembus? Bagaimana cara menemukan area yang valid? Dan bagaimana cara kita menggabungkan 3 area supply demand tadi menjadi satu strategi? Dan karena materi ini cukup advance, jadi saya sarankan untuk tidak skip-skip video ini, agar kalian mendapatkan manfaat penuh dari materi ini. Jadi, seperti pada materi kita sebelumnya, di sini kita akan mencari area supply demand yang kuat, yaitu area SND yang diikuti area imbalan, dan terjadi break of structure. Namun di sini kita akan menandai beberapa area sekaligus, yaitu area base, seperti RBR dan DBD, area order block, dan area support resistance. Karena kita tidak tahu harga akan memantul dari titik mana. Bisa jadi harga menghormati area base, order block, atau support resistance. Namun kita tidak akan langsung entry pada area ini. Melainkan, kita akan melakukan konfirmasi entry pada area-area ini, untuk memastikan area mana yang akan dihormati. Jadi saat harga kembali ke salah satu area ini, di sini kita zoom ke time frame yang lebih kecil, untuk mencari momentum dari candle engulfing. Namun pada strategi ini kita hanya akan mencari engulfing yang kuat, atau engulfing lemah yang diikuti konfirmasi. Lalu, seperti apa yang dimaksud engulfing yang kuat, atau engulfing lemah dengan konfirmasi? Jadi, perhatikan pada contoh engulfing di sini. Sekarang, pada gambar ini, pada bagian kanan, di sini kalian akan melihat engulfing yang kuat. Dan di sebelah kiri, kalian akan melihat engulfing lemah dengan konfirmasi. Sekarang perhatikan, pada bullish engulfing yang kuat ini, body dari candle hijau benar-benar close di atas dari ekor dari candle merah sebelumnya, menandakan momentum buyer sangat kuat, dan seringkali menyisakan area imbalan di sini. Dan pada strong bearish engulfing, body dari candle merah benar-benar menutupi ekor dari candle hijau sebelumnya, dan close di bawah ekor dari candle sebelumnya, menandakan momentum seller sangat kuat. Dan pada sebelah kiri, kita bisa melihat bullish engulfing yang lemah, karena candle hijau ini hanya close di atas body dari candle merah sebelumnya, namun masih close di bawah dari ekor candle sebelumnya. Artinya momentumnya kurang kuat. Jadi pada bullish engulfing yang lemah, kita masih memerlukan konfirmasi dari candle hijau setelahnya.
Kemudian pada bearish engulfing yang lemah, body candle tidak close dan menutupi di bawah ekor dari candle hijau sebelumnya, menandakan momentum seller kurang kuat. Jadi, kita masih memerlukan candle merah terbentuk setelahnya. Sekarang, saat harga kembali ke area ini, di sini kita akan mencari bullish engulfing yang kuat, atau engulfing lemah dengan konfirmasi. Namun di sini kita tidak akan langsung entry setelah engulfing terbentuk. Melainkan, kita akan pasang buy limit pada body dari candle merah di sini, sehingga stop loss kita akan jauh lebih sempit, dan target profit kita akan lebih mudah dicapai. Dan seringkali harga akan melakukan pullback, sebelum melanjutkan momentum utamanya. Jadi, pada strategi ini kita akan menggunakan dua time frame. Satu time frame besar untuk menentukan tren dan area supply.